Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 TPB 43 akan menjelaskan tentang penerapan motor listrik DC pada kipas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu Aunur Ramadhani dengan NIM 122260149, Dianov Aulia Fitri dengan NIM 122260159, Ervina Dayanti dengan NIM 122260174, M. Yuda Maulana dengan NIM 122180072, Naurah Rosyida Hasna dengan NIM 122260164, dan Syahid Alfansuri dengan NIM 122260167. Karena kami membuat alat berupa kipas, maka kami akan sedikit menjelaskan tentang sejarah kipas angin. Kipas listrik pertama ditemukan antara tahun 1882 sampai 1886 oleh New Orleans yang bekerja di Schuyler Scottswiller. Kipas bertenaga listrik diperkenalkan kepada publik pada akhir abad ke-19 oleh Thomas Edison dan Nikola Tesla. Kipas angin merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang dapat menghasilkan angin dan penyejuk udara. Teori dasar yang digunakan pada penerapan alat ini adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Rumus yang digunakan pada penerapan alat ini yaitu F sama dengan I dikali L dikali B sin theta dengan keterangan F adalah gaya Lorentz, I adalah kuat arus, L adalah panjang kawat, B adalah kuat medan magnet, dan theta adalah sudut antara arah I dan B. Prinsip kerja yang digunakan pada penerapan alat ini yaitu motor listrik bekerja sesuai dengan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau arus listrik dalam medan magnet. Arus listrik dalam medan magnet memberikan daya ketika kawat pembawa arus dibengkokkan menjadi lingkaran atau loop. Cara kerja kipas terdapat pada baling yang digerakkan oleh motor listrik. Prinsip kerja kipas angin adalah mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Ini dapat disamakan dengan motor listrik yang memiliki kumparan besi di bagian yang bergerak dan sepasang magnet berbentuk U datar di bagian yang tidak bergerak. Arus yang mengalir melalui kumparan besi menjadikannya magnet. Hal ini disebabkan sifat magnet yang saling tolak-menolak pada kutubnya, di mana tolakan magnet antara kumparan besi dan magnet menimbulkan gaya putar periodik pada kumparan besi. Ini memungkinkan baling-baling kipas yang dipasang pada poros radiator untuk berputar. Menerapkan tegangan listrik ke kumparan besi menciptakan gaya magnet yang memperkuat arus angin kipas. Alat dan bahan yang digunakan pada penerapan alat ini yaitu dinamo Tamiya, saklar, tempat baterai, selotip listrik, baling-baling kipas, kabel ties, kabel 1 meter, solder, timah, penyangga, dan triplek alas. Berikut ini adalah proses pembuatan alat.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penerapan alat ini adalah kipas angin dapat berputar apabila terdapat kumparan yang terletak di dalam motor DC dengan komponen pendukungnya yang berupa sepasang magnet. Ketika kumparan motor DC diletakkan dalam medan magnet dan arus mengalir di sekitarnya, maka gaya yang muncul bekerja pada kumparan yang menyebabkannya berputar secara terus-menerus. Dengan demikian, energi listrik motor DC berubah menjadi energi gerak. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada alat yaitu yang pertama, kelebihan alat. Harga yang murah, sederhana sehingga mudah dibuat, daya listrik yang cukup rendah dan mudah digunakan. Sedangkan kekurangannya, cepat rusak bila dibandingkan dengan kipas modern. Tidak cocok untuk kecepatan tinggi dan berdaya besar. Sekian video penjelasan tentang penerapan motor listrik DC pada kipas oleh kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.